Ratusan warga mayoritas emak-emak menggeruduk Polsek Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang untuk memastikan seorang perempuan berinisial PYH, 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban telah ditangkap. Tersangka PYH menjalankan aksi penipuannya dengan mengaku sebagai marketing bank. Tersangka menjanjikan kemudahan pinjaman dana dengan biaya administrasi ringan. Untuk pinjaman 3 juta rupiah, korban hanya diminta membayar 30.000 rupiah. Sedangkan untuk pinjaman 15 juta rupiah, korban harus membayar hingga 500.000 rupiah. Tak cukup di situ, tersangka juga mengiming-imingi bonus uang sebesar 750.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Bagi siapa saja yang dapat mendatangkan 100 calon peminjam baru. Namun janji itu tak pernah terwujud. Dana pinjaman yang dijanjikan tak kunjung cair, dan uang administrasi yang sudah diserahkan tak pernah kembali. Total korban yang tertipu mencapai 449 orang dengan total kerugian sekitar 85 juta rupiah. Mencari nasabah yang mau meminjam uang. Besarannya dari 3 juta sampai 8 juta. Dengan syarat menyerahkan KK dan KTP untuk didata guna dibuatkan rekening online Bank BCA. Kemudian mendapatkan uangnya 30.000 untuk administrasi peminjaman sebesar 3 juta dan uang 500.000 kalau minjam sebesar 15 juta, dan menjanjikan kepada para korban ini bila bisa membawa 100 orang peminjam lainnya maka akan dijadikan sebagai leader. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, usai viral video jenazah pasien yang diduga malpraktek karena di perut jenazah dipenuhi kain kasa, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit di wilayah Karawang. Ya, tim diterjunkan untuk memonitoring tudingan dugaan malpraktek. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu sudah ada dasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di depth ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pasti. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita melakukan aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit yang diduga melakukan malpraktik terhadap seorang pasien. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan jasad seorang wanita dengan luka bekas operasi di bagian perut bawah dan tidak dijahit.
Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang prihatin terhadap kejadian yang menimpa pasien asal Bekasi yang meninggal usai menjalani operasi di Rumah Sakit Kabupaten Karawang beberapa waktu yang lalu. Dinas Kesehatan telah mengerahkan tim ke rumah sakit untuk mencari fakta mengenai tudingan malapraktek yang berkembang di masyarakat. Adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastikan. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita melakukan kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya kalau mau lengkap ada audit mediknya di Hastin. Jadi ada tim medis namanya bagian dari komite medik yang menangani kalau ada masalah medik di rumah sakit itu dan komite medik. Komite medik audit juga secara medis di Hastin, terus diklarifikasi sama Dinas Kesehatan di mana ditemukan atau mungkin ada suatu kesalahan atau bagaimana. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan jasad seorang wanita dengan luka bekas operasi di bagian perut bawah tidak dijahit. Bahkan dalam video itu terdapat kain kasa yang cukup panjang di dalam luka yang terdapat pada tubuh jasad tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, misal Bareskrim Polri asistensi kasus tewasnya terapis spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi jasad terapis spa yang ditemukan tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Bareskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fakta ditemukan pada kasus kematian terapis Delta Spa. Ya, polisi terus mendalami dugaan eksploitasi dan ancaman denda yang dilakukan oleh Delta Spa. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil.
Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.